Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang rangkaian paralel dan seri paralel. Nah, ini di sini juga ada rangkaian seri paralel gabungan juga, tapi agak berbeda ya. Nah, ini gimana? Dia duluan ketemu paralel, dia bercabang duluan. Di sini baru ada serinya. 2 sama 4 ini seri ya, karena satu jalur. Baru gabung lagi. Kita bandingkan dengan soal sebelumnya sekali lagi. Ini seri dulu, baru paralel. Di sini paralel dulu, baru ada serinya, benar ya? Nah, itu bedanya. Nah, jadi ya jika harus mengalir melalui R3 sebesar 3 ampere. Mana ini? R3 nih. Di sini 3 ampere. Tentukan berapa sumber tegangan. Oke, hal pertama yang kita tahu dulu. Di sini 3 ampere. Di sini pasti ada juga arusnya ya. Kita nggak tahu berapa. Nanti join di sini berarti arus total rangkaian lebih dari 3 ampere. Itu logikanya dulu. Oke. Baik. Sekarang kita cari sumber tegangan dulu. Tegangan V, volt. Maka V sama dengan I3 karena dikasih tahu I3 harusnya mengalir melalui R3 namanya I3 kali R3 berarti 3 kali 3 9 volt. Nah, ingat bahwa ini kan ketemu paralel duluan ya. Nah, berarti paralel ya. Di paralel tegangan apa? Sama atau berbeda? Sama ya. Berarti tegangan di sini juga 9 volt. Tegangan total juga 9 volt. Nah, maka dia tanya, arus yang melewati hambatan 1 dan 2 berapa? Nah, tinggal kita bagi saja. Nah, arus yang melewati sini. Karena tadi V-nya tadi 9 volt di I3 sama dengan nih, berarti kita tahu V-nya di sini 9 ya. Berarti 9 nah, I12, I yang melewati arus 12, lampu 12, P12 per R12. Nah, lihat P12-nya jadi 9 juga kan? Sama kan? R12-nya itu adalah total dari ini. Nah, di seri R itu kalau mau cari totalnya cukup ditambah langsung 2 tambah 4 6. Berarti 9 bagi 6 1,5 seperti itu. Oke, bisa ya? Ya, oke. Jadi itu adalah secara keseluruhan dari seri dan paralel. Jadi soalnya bisa seperti ini ya, sangat kompleks seperti ini atau sesimpel gini misalnya. Yang mana? Yang ini. Jadi yang kalian perlukan adalah kalian paham konsep berpikirnya. Bahwa sekali lagi yang penting untuk bisa mengerjakan soal di sini karena rumus itu kan tinggal hafalan ya. Yang penting untuk bisa mengerjakan adalah konsep berpikir. Paralel tegangan sama. Seri arus yang sama. Itulah konsep inilah yang menjadi alat yang sangat berguna, sangat useful untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal ini. Coba ingat kembali di soal ini. Kalau kita tidak mengerti bahwa di paralel tegangan sama, kita nggak bisa solve ini lagi. Karena kita nggak bakal tahu V12 ini kita memasukkan berapa. Benar ya? Tapi karena kita ngerti konsepnya, oh V12 dan V3 sama-sama itu sama. Kenapa? Sorry. Karena V12 di sini dan V3 di sini hubungannya apa nih? Paralel kan? Nah, maka kita bisa ambil dia 9 volt karena paralel tegangan sama. Bayangkan kalau kita tidak ngerti itu, V12 kita mau taruh angka apa? Nggak tahu. Kita nggak bisa bakal cari I12 lagi, nggak tahu angkanya sini. Begitu juga dengan ini. Nah, yang ini. Ya, kita tadi dapat arus 0,75 ya. Di video sebelumnya kalian boleh lihat kembali supaya bisa nyambung kembali kalau udah lupa. Kita ada membahas bahwa kita mendapat I-nya 0,75. Nah, P1 I-nya pakai 0,75. Jelas karena dia dari sini mulai 0,75 jalan. Dia menerima full. Nah, tetapi di ini mencari V23 pakai I-nya berapa ya? Ya, karena kita di konsepnya gabungan dari 2 dan 3 ini adalah seri dengan ini hubungannya kan? Gabungan dari ini hubungannya adalah dengan ini adalah seri. Maka kita bisa pakai I yang sama. Kalau kita tidak ngerti I-nya mau pakai apa, nggak tahu. Ini nggak bisa di solve. Kira-kira
Seperti itu. Ya, begitu juga dengan di sini. Kita mengerti bahwa V2 dan V3 itu dan V23 itu sama-sama 1,5 volt semua karena mereka paralel tegangan sama. Baru kita bisa tahu ini mota 1,5 1,5. Jadi sebenarnya konsep yang ini yang nomor soal ini yang D dengan yang tadi soal yang terakhir kita bahas yang ini menggunakan konsep yang sama, yaitu konsep tegangan di rangkaian paralel adalah sama. Seperti itu ya. Oke. Mungkin ini bisa masih agak membingungkan. Ada pertanyaan nanti sambil kerjaan soal boleh tanya-tanya saya ya. Silakan bertanya. Nah, harap Anda bertanya kalau tidak mengerti. Sampai sini dulu, bye-bye.